Hai, masih sama Harni lagi, seorang kutu buku pencinta komputer biasa. Aku kembali untuk menceritakan lanjutan ceritaku. Ini rangkuman singkatnya. Aku mencintai pacarku Camila, tapi dia kecanduan cerita fiksi romantis. Kadang-kadang, dia kira dia seperti tinggal di salah satu novel ini, yang menyebabkan banyak situasi aneh. Kemudian, suatu hari dia bertindak keterlaluan saat dia bilang padaku kalau dia akan membiarkan cowok tampan bernama Zack ini mengejarnya. Rupanya, jika aku mencintainya, aku harus berjuang untuknya dan memenangkan hatinya. Seperti tokoh-tokoh dalam bukunya, aku mengabaikan Camilla selama seminggu penuh setelah itu. Lalu aku berjalan melewati lapangan basket dan melihatnya di sana. Dia menonton Zack bermain dan dia bersorak dan menyemangatinya saat dia mencetak skor. Jantungku berdetak kencang. Zack sangat tampan, sementara aku kutu buku kurus dengan rambut acak-acakan, pakaian kumal, dan perut buncit. Benar-benar kalah jauh dalam kompetisi ini. Merasa putus asa dan sangat merindukan Camilla, aku curhat pada saudara perempuanku Paula. Aku kira aku berharap dia memihakku. Sebaliknya, dia menyarankanku untuk mulai berdiri dan mengambil tindakan. Jika aku mau mengeluarkan Camilla dari dunia virtualnya, pertama-tama, aku harus masuk ke dunianya untuk mendapatkannya kembali. Paula memberitahuku kalau semua cewek menyukai fiksi romantis, dan Camilla mencintai mereka lebih dari kebanyakan cewek. Jadi, aku harus menemukan alasan kenapa dia sangat mencintai mereka dengan membacanya sendiri. Kemudian, aku bisa memahaminya dan membantunya. Oke, jadi kurasa rencana Paula cukup masuk akal. Tapi serius, aku adalah seorang ahli komputer. Dan sekarang aku harus membaca buku-buku novel. Tetap saja, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan kembali hati Camilla, karena aku benar-benar mencintainya. Camilla telah meninggalkan beberapa buku di tanganku, jadi aku mulai membacanya. Aku orang yang logis, jadi tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui format umum dari buku-buku ini. Jadi, aku memutuskan untuk belajar dari mereka, untuk mengalahkan Zack, dan memenangkan kembali hati Camilla. Jadi aku membuat rencana. Pelajaran pertama dari buku-buku ini, selalu mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan cinta akan datang setelahnya. Oke, jadi mungkin aku lumayan berantakan. Aku kira aku tidak menyerupai cowok yang mencintai dirinya sendiri. Jadi, aku pergi ke tukang cukur, dan daripada memberikan instruksi ke mereka untuk melakukan potongan pendek rapi seperti biasa, kali ini aku meminta mereka memberikanku gaya yang lebih cocok dan trendy. Selanjutnya, aku meminta Paula untuk ikut belanja denganku. Lalu dia memilih beberapa jeans yang terlihat bagus dan beberapa kaos polo yang bagus. Sekarang, siapa bilang kutu buku tidak bisa bergaya? Akhirnya, aku menghadapi musuh bebuyutanku, olahraga. Aku tahu jika aku ingin memiliki tubuh yang tegap seperti Zack, maka aku harus bugar. Jadi, aku pergi ke gym dan juga mulai jogging. Selama beberapa minggu pertama, aku berkeringat, tetapi kemudian aku semakin membaik dan aku benar-benar menikmati berlari. Suatu kali aku sedang jogging di taman, aku melihat Camilla duduk di bangku membaca. Aku berlari ke depannya dan berkata, "Hei." Dia sangat kaget saat melihatku, sehingga dia menjatuhkan bukunya. Ketika aku memungkuk dan mengambil bukunya, aku sengaja berbalik sehingga dia bisa melihat pantatku yang semakin seksi. Aku terus berlari, lalu melirik ke belakang dan melihatnya curi-curi pandang ke arahku. Sepertinya aku berhasil. Sekarang untuk pelajaran kedua, yang aku pelajari dari membaca novel-novel fiksi, pahlawan wanita harus mencintai pria yang punya koneksi yang kuat dengannya. Jadi akhirnya setelah 3 minggu, tidak ada pesan atau telepon, aku mengirim SMS padanya. Camilla, aku mau bilang kalau aku menerima tantanganmu, dan aku akan membuktikan cinta sejatiku untukmu. Keesokan harinya, aku menunggu di luar kelas Camilla, dan mengundangnya makan siang. Yang membuat aku jengkel, Zack muncul, dan mengundang dirinya sendiri juga. Di kantin, aku menarikan kursi Camilla untuknya, dan memberitahunya kalau aku akan pergi, dan mengambilnya makanan untuknya. Dan aku akan membawanya. Zack menyela. Gimana kalau kita berdua milih makanan? Dan Camilla milih mana yang ingin dia makan. Aku membalas. Tidak perlu dibahas lagi. Camilla terlihat sangat bersemangat. Dua pria berusaha membuatnya terkesan. Semua ini seperti mimpi baginya. Aku tahu Camilla sangat suka salad, jadi aku pesan porsi besar untuknya. Lalu aku juga memberinya pancake. Sementara Zack memilih ayam goreng yang membosankan untuknya, dan burger besar untuk dirinya sendiri. Camilla lihat kedua nampan makanan, lalu langsung memilih salad dariku. Sukses lagi. Zack yang malang terlihat sangat putus asa, bahkan aku merasa kasihan padanya. Ya, sedikit saja. Terakhir, pelajaran ketiga. Meskipun cowok ganteng sering mengucapkan kata-kata gombal, tapi bukan itu intinya. Yang benar-benar membuat sang pahlawan wanita bahagia adalah perasaan menjadi unik, satu-satunya di hati seseorang. Oke, jadi aku nggak tahu bagaimana mengatakan rayon gombal, tapi benar-benar peduli dengan Camilla, dan anggap dia gadis yang unik dan spesial. Jadi aku cuma perlu membuktikan ini padanya, bukan? Aku menjalankan rencanaku. Aku muncul di luar pintu Camilla, dengan berpakaian rapi, dan memegang karangan bunga besar. Camilla muncul dan terlihat bingung saat dia mengambil bunga itu dariku. Aku bilang, aku akan membawanya ke bioskop, tapi dia cuma tersipu dan menjawab, "Maaf Ernie, aku akan bertemu Zack di sana karena aku sudah janji nonton sama dia."
Aku merasa patah hati, tapi aku memaksakan tersenyum dan menjawab, "Oh, oke, tentu saja. Semoga kamu bersenang-senang. Aku akan pergi dengan temanku kalau gitu." Tapi aku pulang, ganti baju, lalu jogging. Ya, aku tahu apa yang terjadi padaku. Setelah itu, aku masih merasa frustasi, jadi aku membuka komputer sebentar. Tapi aku nggak bisa membayangkan Zack dan Camilla berbagi popcorn dan berpelukan. Aku mulai berpikir kalau aku ini buang-buang waktu, dan apapun yang aku lakukan, Camilla akan selalu memilih cowok seperti Zack daripada aku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu Camilla. Dia menangis dan bertanya di mana aku berada. Dia ingin melihatku. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke tempatnya. Bahkan, sebelum aku sempat menanyakan apa yang terjadi, dia berlari ke pelukanku dan mulai menciumku. Oke, ini gila dan tak terduga, tapi bagus. Sangat-sangat bagus. Ku buatkan sandwich panggang keju, lalu kami berpelukan di sofa. Dia tanya ke aku, kamu bilang kamu pergi ke bioskop dengan temanmu. Jadi, kenapa kamu ada di sini bersamaku? Aku memandangnya dan berkata, itulah yang aku katakan, tapi aku nggak mau ke sana bersama orang lain selain dirimu. Dia tergigit dan menciumku. Ini semua tampak begitu nyata. Dan aku khawatir aku sudah membaca begitu banyak buku fiksi romantis. Hingga sekarang aku terjebak di salah satunya. Kemudian dia bilang dia pergi ke bioskop, tapi melihat Zack tidak ada di sana. Jadi, dia sudah menunggu lama. Lalu dia kirim pesan padanya, bilang dia lagi di pesta dan lupa batalkan kencan mereka. Ini membuktikan kepadanya bahwa Zack sama sekali tidak peduli padanya. Dan dia sadar bahwa dia juga tidak menyukainya. Dia mencintaiku. Dan dia harus melihatku langsung. Sejak saat itu Camilla mengabaikan Zack. Dia meminta maaf kepadaku untuk semua yang telah dia lakukan. Dan bilang, kurus atau tidak, dia mencintaiku tanpa syarat. Dia juga janji untuk mencoba dan tetap membumi serta tidak terlalu berkhayal dan harus lebih ingat untuk mengambil istirahat makan saat membaca dalam waktu lama. Aku tahu dia suka cerita fiksi dan aku tidak akan pernah memintanya untuk berhenti membaca buku yang sangat dia sukai. Tapi aku memang memintanya untuk membatasi bacaannya. Dia sekarang cuma membaca satu buku seminggu. Sekarang, hal-hal di antara kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia kadang-kadang masih melamun, terutama setelah dia menyelesaikan buku terbarunya. Tapi kami sekarang sadar betapa kami saling mencintai dan gak mau yang lain. Selain itu, setiap kali dia berada dalam kondisi buku pasca depresi, aku antisipasi dengan bersikap ekstra romantis terhadapnya. Membelikannya bunga warna-warni, mengajak piknik romantis di taman, dan membuatkan dia sarapan di tempat tidur, lengkap dengan pancake berbentuk hati. Kami rencanakan satu malam dalam sebulan untuk malam kencan fantasi, di mana kami berdua berpura-pura menjadi karakter dari novel romantis. Ini sebenarnya sangat menyenangkan, dan Camilla menyukainya. Aku mungkin seorang maniak komputer, dan Camilla maniak buku. Tapi itu tidak berarti kami tidak bisa bekerja sama dengan baik. Pangeran tampan tidak harus berpacu pada kuda jantan, dan memiliki rambut yang sempurna. Malah ternyata dia bisa menjadi cowok baik yang mencintai komputer.